Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenankan saya akan memaparkan tugas 1.4.A.9. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan saya, Wanto Hadi, SPD, GR, CGP Angkatan 7 kelas 93B. Dari UPT Satuan Pendidikan SDN Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Perkenalkan, Bapak Dr. Andes Sutiono, MPD, sebagai fasilitator saya, dan Ibu Fitriyatus Sadiah, SPD, sebagai pengajar praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bu Suryati SPD, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Tanjungarum, dan yang saya hormati juga Bapak Sunar selaku komite sekolah. Di sini saya sebelum memarik ini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah diberi kesehatan, berkumpul dan bertemu untuk melihat atau aksi nyata saya untuk modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7. Oke, sekarang langsung saja untuk budaya positif saya akan memaparkan. Oke, pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mohon dipikirkan. Saya setuju. Ada ulangan. Waktu itu ada Benar semua mau gitu. Nah, ini buat pemantik kita sebelum kita memasuki tentang materi budaya positif. Dijawab saja, yang ditulis saja. Jawabannya saja, nanti kita bahas. Oke, lanjut. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini dari Ki Hajar Dewan Pembina. Jadi kita sebagai pendidik, kita cuma hanya bisa menuntun tumbuh kembang saja. Jadi tidak bisa memaksa anak itu seperti yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, di sini materinya mencakup lumayan banyak ya. Jadi dari disiplin positif nanti ada teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nanti dibagi lagi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan seterusnya di sini. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang, kolaborasi. Ya, nanti kita bahas semua di sini nanti jadi satu. Ini cakupan materi.
Ya, perubahan paradigma sih. Sekarang kita coba kegiatan kepalan tangan. Jadi Anda A dan B, jadi sama teman ya, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau suatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman Anda ya, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa, maaf ya, bisa membujuk, yang B-nya harus bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Jadi dicoba atau dibayar sampai menggenggam sesuatu yang penting. Kemudian teman Anda mencoba membukanya dengan sekuat tenaga. Ya, apa yang akan terjadi? Nah, coba ya, iya, yang sangat penting atau berharga, kemudian digenggam. Kemudian teman Anda tugasnya merayu. Nah, coba bukan pokok. Nah itu Pak Nah ini ya, apa yang terjadi? Seandainya sama bayangkan itu apa yang terjadi? Oke, lanjut. Dari yang pertama, apakah Anda boleh dipraktekkan? Ya. Apakah Anda atau B atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Kadang bisa loh ya dengan semua tenaga ya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Jadi kenapa kok? Kesakitan ya. Ya. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau yang B tadi tetap menutup kepala tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan kepala tangan? Siapa? Yang punya tangan. Yang punya sesuatu yang berharga itu Yang berencana. Nah, ini kita akan ke kontrol tadi. Oke, perubahan paradigma teori kontrol. Kita ke ilusi kontrol kita ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu sebuah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi. Nah sekarang perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah di sini kita jawab ya. Nah, stimulus respon. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita. Tapi sebenarnya teori kontrolnya itu kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Salah. Padahal sebenarnya teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang berbuat itu pasti punya tujuan, punya alasan. Nah, ketika orang lain bisa mengontrol saya,
Ini stimulus respon. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat membujukkan gagal. Sama membujuk gagal, paksa. Pada teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang kalah. Tapi kalau teori kontrol, model berpikirnya menang. Sama-sama ya. Iya. Oke, lanjut. Apakah makna disiplin? Nah, di sini baru. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, yang sebenarnya artinya belajar. Nah, kita itu belajar. Makna asalnya dari kata berkonotasi dengan disiplin diri. Ya. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sebenarnya disiplin itu belajar, mengubah diri, ya. Jadi orangnya yang menghargai, nah, bukan kita membuat kepatuhan. Nah, di situ kita sudah salah dari situ. Disiplin Pak. Lanjut ya. Nilai-nilai kebijakan universal. Ini sebenarnya banyak. Di sini disingkat ya. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi banyak ya. Di sini dicontohkan setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Ini dari Dr. William Dresser ya, tentang teori kontrol. Terus ada dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dikayaki seseorang, maka motivasi intrinsik dan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini David Gosen. Dan yang kita sekarang lakukan ya, mendeskripsi ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Ini yang ada di Indonesia sekarang. Apa saja nilai-nilai yang positif di sini sudah diterapkan? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini cuma contoh sebagian kecil, sebenarnya banyak. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman,
Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak dilakukan sama sekali. Itu teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3 yang saya pelajari kemarin ya. Jadi yang pertama motivasi eksternal. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang pertama. Yang kedua, daya eksternal lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Motivasi seorang itu seperti itu. Nah, yang terakhir harusnya motivasi internal atau tujuan dari disiplin yang kita tuju di sini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ya. Jadi anak-anak itu kadang gini, waduh, saya mengerjakan PR, kalau nggak mengerjakan nanti saya dapat hukuman, kadang seperti itu. Oh, waktunya bukan trim misalnya. Nanti kalau bisa membaca dapat bonus, atau dapat dikasih apa? Seperti itu. Ya. Lanjut. Keyakinan kelas atau hukuman dan penghargaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti peraturan? Untuk mendukung motivasi positif, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi peraturan di sini apa sih tujuannya? Sebenarnya harusnya diri sendiri yang tahu. Contoh memakai helm, untuk apa kita pakai? Apa takut ditilang atau gimana? Nah, sebenarnya di sini tujuannya kita harus memiliki, oh kalau pakai helm, kalau kecelakaan biar kepala kita aman. Jadi kesadaran diri sendiri seperti itu. Lanjut di sini tentang kesepakatan kelas. Ya. Ini contoh-contoh kesepakatan kelas. Jadi guru dan murid di kelas melakukan kesepakatan. Jadi apa hal-hal yang positif yang di dalam kelas itu yang akan dicapai. Nah, silakan dimusyawarahkan dengan murid, baru nanti dirangkum jadi satu, nanti jadi kesepakatan kelas seperti itu. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan atau gimana, karena itu sudah kesepakatan. Lanjut. Nah, di sini hormat. Nah, di sini tentang hormat ya. Terdengar satu orang berbicara, ya, yuk saya bantu. Nah, jadi hormat, yuk kita terima apa ini? Tolong ya. Nah, kalau ya itu terdengar. Jadi pernah kita perilaku tersenyum, yang memberikan salam, itu perilaku. Yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, ya, memegang barang milik orang lain hanya dengan apa ini? Izinnya ya, dan seterusnya. Jadi hormat di sini tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tidak acuh dan seterusnya. Bekerja juga seperti itu, tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh dan sebagainya. Nah, sini coba dicatat peraturan.
Seandainya ada ini peraturannya. Satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, seandainya dituliskan dalam keyakinan kelas, ini tidak boleh. Kira-kira kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya apa ya? Ada yang tahu? Keyakinan kelasnya atau positifnya? Perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Iya, keyakinan. Apa? Oke. Saya tidak mengaji. Jadi kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan. Ya, bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor itu keselamatan dan keamanan. Seperti itu. Ya, ini keyakinan kelasnya. Jadi yakin. Menanamkan. Budaya positif. Gimana caranya membuat keyakinan kelas? Saya akan memperlihatkan videonya. Di sini nggak bisa dong. Sebentar ya. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara buku.
murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sikap positif dalam kesempatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan beberapa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan ini. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sikap positif dalam kesempatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu. Guru bisa menuliskan beberapa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sikap positif dalam kesempatan kelas tersebut. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan. Untuk mencapai rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani hal memberi nama ataupun paragraf pada poster kontrak tersebut. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang dilihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan untuk murid baru bisa memberikan cat tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah disepakatkan? Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu berkembang. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba. Semangat. Itu tadi cara membuat kesepakatan kelas ya. Kemudian materi berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, saya juga baru paham setelah mempelajari materi ini. Ternyata penghargaan itu bisa menjadi hukuman secara tidak langsung. Kenapa? Oke, yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi siswa yang merasa tidak bisa dan yang dihargai, itu dia mungkin akan down atau langsung ya. Makanya kenapa kurikulum yang kemarin-kemarin tidak ada peringkatan, ternyata dari sini sudah ada. Tidak ada peringkatan itu gara-gara ini ya. Terus penghargaan bisa mematikan kreativitas ya. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Itu. Jadi seperti itu ya. Mungkin jadi ini juga pendidikan juga. Dia langsung ya. Oke, tindakan guru. Nah, sekarang saya bertanya, tindakan guru. Ini nanti jawabannya hukuman atau konsekuensi. Nanti kita belajar bareng-bareng. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini hukum
nanti kita lihat jawabannya terakhir ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman? Ayo teman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini apa konsekuensi? Hukuman. Oke, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya. Insya Allah betul semua ya. Nah, jadi hukuman. Nah ini konsekuensi. Sama yang ini konsekuensi. Jadi yang tidak ada hukuman hubungannya dengan yang dilakukan itu adalah hukuman, tapi kalau masih ada kaitannya itu adalah konsekuensi. Ayo. Oke. Kita ke identitas gagal dan identitas sukses. Nah, ini hukuman ya. Hukuman, jadi sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Tapi kalau nanti restitusi, nanti kita akan lihat. Restitusi merupakan pilihan. Restitusi. Jadi disiplin itu ada 2 di sini, ada konsekuensi dan restitusi. Dibandingkan dengan hukuman ya. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Tapi kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Terus kalau hukuman murid atau anak akan tersakiti, konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Tapi kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah jadi terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau kan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Tapi kalau restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Tapi kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Tapi kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Itu hukumannya. Konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Terus hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Tapi kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu netral sifatnya, kalau restitusi itu positif. Lanjut. Bila kita melihat bagan di atas tadi, kata disiplin, ya,
tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Dan belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif maksudnya. Terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu yang terakhir dulu. Dari virus kamen meskipun aku hukuman tok betul. Nah, sekarang kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Saya belajar kebutuhan dasar itu ada 5 dari modul itu. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua itu apa itu? Kasih sayang dan rasa diterima. Fun itu ingin kesenangan, freedom, kebebasan, kekuatan, ya, ingin dilihat atau diperhatikan, ya, kebebasan. Oke. Nah, sekarang kita menjadi guru, kita ada di posisi mana? Ada 5 posisi kontrol. Oke, ada posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, atau posisi manajer kita. Jadi kita sebagai guru pasti ada di antara 5 posisi ini. Pasti. Ya. Penghukum. Nah, saya guru berbuat menghadik, menuju-nuju, menyakiti, menyindir. Kalau yang membuat merasa bersalah, berbuatnya ini berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa. Saya kecewa dengan kalian. Kalau berbuat sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, jadi nanti saya akan seperti itu. Pemantau, jadi menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan itu manajer. Iya. Kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukan awas ya, rasakan. Oke, nanti saja ya, nanti ada videonya nanti. Oke, lanjut saja. Jadi kita nanti ada di mana posisinya? Nanti kita yang tahu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mencari dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. Sudah masuk merdeka mengajar. Iya, Dalam posisi kontrol itu
adalah: 1. Posisi untuk guru. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus berlapan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi kontrol biasanya berbicara dengan tanda tinggi, menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya begini? Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuh lagi. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan amat tenang, cenderung menunggu, namun kata-kata yang diucapkan membuat mereka merasa menjadi ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap gurunya yang bersalah. Ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya.
pagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sekarang di sekolah. Kamu ini ada dasar aja. Dalam persidangan, cenderung bersendar dulu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid dapat bertanggung bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi
posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Anak evaluasi ternyata. Baik, dari video tadi kita sudah tahu ya posisi-posisi kontrol atau 5 posisi kontrol tadi. Kira-kira ya dari pernyataan berikut ini posisi kontrol apa? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua tadi. Iya. Yang mengandung no arek. Membuat merasa Membuat bersalah. Membuat merasa bersalah. Iya. Iya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Penghukum. Yang pertama penghukum, membuat merasa bersalah. Terus teman. Ya. Ayo teman ini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghargaan tadi itu hukuman yang berupa penghargaan. Posisi kontrol ya. Ada 5 kan ya tadi. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, terus memantau, yang lain mendapat. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum. Oke, kita lihat jawabannya. Salah. Ya, oh bisa seperti ya. Bagaimana? Lanjut. Oke, kita bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hasil. Nilai-nilai manajer memperbaiki. Nah, yang sebelah sini itu kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Nah, ini dalam posisi pergerakannya diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Tapi kalau di sini apa yang kami yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, anak-anak disuruh memperbaikinya, kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Gitu. Diskusi 5 posisi kontrol. Nah, sekarang di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif? Mungkin jujur sendiri ya. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Bagaimana posisi Anda saat ini sekarang? Buang sampah sembarangan ambil 10. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Hukuman berarti yuk. Langsung. Itu. Akhirnya gak ada. Nah, sekarang kita beralih ke restitusi. Ini ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka
bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, sekarang 30 detik intervensinya. Ya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Apa kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Dan seterusnya. Nah, di sini saya juga diajarkan segitiga restitusi ya, bagaimana menghadapi anak atau masalah anak. Dan kemarin saya coba membuat videonya, mempraktekannya, cuma action aja ya. Cuma semoga saya bisa melakukannya. Sini caranya, yang pertama jika ada masalah kita harus menstabilkan identitas, makanya nanti segitiga. Jadi setiap orang pasti pernah melakukannya. Harus ada kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Menstabilkan biar tidak emosinya mulai. Setelah dia stabil, baru kita validasi kebutuhannya atau kesalahannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan atau kesalahannya tadi? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita validasi dulu. Apa sih alasannya? Validasi kesalahannya tadi. Baru kita menanyakan keyakinannya untuk memperbaiki apakah dia bisa membuatnya itu yang lebih baik. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Makanya di kelas kalau bisa buat kesepakatan dulu yang positif-positif. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Mencari solusinya nanti di keyakinan ini. Nah itu. Baik, nanti ada video yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ini PM-nya materi untuk guru penggerak atau semua guru? Insya Allah ini ada juga. Iya, boleh Bapak. Ya. Di sini positif materi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Aksi nyata. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston berlandaskan pada teori kontrol untuk William Blaise. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang saya. Siapa? Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti. Salah. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting kan? Beruntung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu dia untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan percaya diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertindak pada yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah.
berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa yang kita sepakati. Jadi menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat memperbaiki agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berpikir. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Langsung itu maaf, jadi Pak Guru langsung ada. Refleksi. Hal baru apa yang semua berubah? Baik, kita sekarang masuk ke refleksi dari materi tadi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Apa yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi ini? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini?
saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti politik. Nah, nanti direfleksikan ya. Nah, terima kasih. Jadi untuk pertanyaannya tadi yang tentang pemegang tangan tadi, berarti posisi yang bisa mengontrol kita itu ya diri kita sendiri ya, bukan orang lain, seperti itu. Jadi segitiga restitusi kita terapkan jika kita sebagai posisi manajer. Insya Allah semoga kita semua menjadi guru yang di dalam posisi manajer. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan dari materi budaya positif untuk modul 1-4. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kurang lebihnya saya terima kasih. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.